Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Saidah Hasibuan dari Politeknik LPP Yogyakarta dengan NIM 1904095 dan nomor presensi 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk kebutuhan ujian tengah semester dengan mata kuliah Mengelola Anggaran dan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standar biaya dan prestasi kerja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Dari standar biaya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa itu standar biaya? Kalau kita artikan per kata, yakni ada kata standar dan kata biaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar berarti suatu ukuran yang dijadikan sebagai patokan ataupun acuan. Sedangkan biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk memproduksi suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa standar biaya merupakan patokan yang kita gunakan untuk menyusun berapa banyak pengeluaran, kemudian berapa banyak juga kebutuhan yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa yang sifatnya umum maupun khusus, teman-teman. Supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini saya mengambil standar biaya dalam kegiatan penyemprotan orites yang dilakukan di tempat magang saya kemarin, yakni di PT Sopindo Kebun Bangun Bandan. Nah, di sini kita mengasumsikan ada berapa banyak bahan yang kita butuhkan dan berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam penetapan standar per hektarnya. Nah, di sini kita menggunakan racun yakni Sipertop dan perekat yakni Agristik. Teman-teman bisa lihat di situ kita menggunakan 75 cc per 15 liter air per hektar. Kemudian Agristiknya 7,5 cc per 15 liter air per hektar. Nah, kemudian di situ juga ada upah, teman-teman. Ada output per HB-nya dan output per hektarnya. Nah, kemudian dari sana didapatkan biaya yang harus dikeluarkan per hektarnya, seperti itu. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa pihak-pihak yang menyusun budgeting ini harus memperkirakan agar nanti ketika aplikasi tidak melebihi dari anggaran yang sudah dibuat ataupun standar biaya yang sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tentang prestasi kerja. Nah, apa sih prestasi kerja ini? Nah, di sini saya mengutip dari salah seorang pakar pada tahun 2011. Beliau menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dan tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Aspek-aspek prestasi kerja adalah hasil kerja, pengetahuan, pekerjaan, inisiatif, kecekatan mental, disiplin, waktu, dan kehadirannya dalam pekerjaan tersebut. Jadi ada banyak aspek yang diperhitungkan dalam penentuan prestasi kerja dari seorang pekerja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dari seseorang. Yang pertama, dan ini masih menurut Sutrisno ya, yang pertama itu adalah kemampuan dan minat pekerja. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan realita atau knowledge plus skill. Artinya, pegawai dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. Memberikan kejelasan kepada pegawai mengenai peran serta job description pekerjaan yang akan dilakukan pada jabatan tertentu, pada posisi tertentu, agar pekerjaan yang ia lakukan menjadi terarah dan sesuai dengan peranannya. Jadi harus jelas nih instruksi itu bagaimana, terus apa-apa saja hal yang harus mereka lakukan. Nah, itu bakal bisa meningkatkan prestasi kerja dari para pekerja ataupun karyawan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu tingkat motivasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja.
motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja dengan predikat terpuji. Nah, di beberapa perusahaan itu ada beberapa kebijakan yang memotivasi pekerja itu untuk bekerja. Misal, yang tidak pernah melakukan absen sebelumnya, mereka akan mendapatkan suatu penghargaan baik dari perusahaan ataupun dari asisten ahlinya. Slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat saya menyajikan di sini data prestasi kerja dari para karyawan di PT Sokvin Bangun Bandar, masih dengan kegiatan support ori test. Kita ambil contohnya pada tanggal 1 ya. Tanggal 1 bekerja pada blok 58. Pekerjaannya itu adalah 6 hektar. Nah, di situ kemudian dicatat ada berapa hektar yang mereka kerjakan, kemudian ada berapa banyak dosis dari racun yang mereka gunakan. Waktu kerjanya adalah 7 jam kerja teman-teman per hari. Nah, jikalau memang diketahui ada pekerja yang bekerja selama 5 jam aja, maka hal tersebut akan dipotong untuk gajinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini, yang pertama, standar biaya harus ditetapkan dengan cermat dan berorientasi ke depan sehingga untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa nanti ini dapat berlangsung dengan optimal. Yang kedua, prestasi kerja yang baik harus dicapai dengan adanya kolaborasi antara karyawan dengan perusahaan dalam manajemen yang sifatnya saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang ketiga, standar biaya dan prestasi kerja di tiap perusahaan ini berbeda teman-teman, tergantung dari SOP masing-masing. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.